Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Atini Mana Sahabia dengan NPM 0227231197. Saya merupakan mahasiswa semester 3 Fakultas Unhair Prodi Akuntansi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang perbedaan mendasar antara dua sistem ekonomi yang sering kita dengar, yaitu sistem ekonomi syariah dan sistem ekonomi konvensional. Kedua sistem ini memiliki prinsip, tujuan, dan praktik yang berbeda yang berdampak besar pada kehidupan masyarakat. Sistem ekonomi syariah merupakan sistem yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam dan tercantum dalam Al-Quran dan hadis. Prinsip utamanya adalah keadilan, keseimbangan, dan keberkahan. Sistem ini menekankan pada tanggung jawab sosial, kemandirian, dan distribusi kekayaan yang adil. Perjalanan sistem ekonomi syariah dimulai sejak masa awal Islam, dengan contoh nyata di masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin. Pada masa ini, prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, dan keberkahan dalam transaksi ekonomi sudah menjadi praktik yang lazim. Bayangkan di masa itu Rasulullah SAW sendiri terlibat langsung dalam perdagangan, mengajarkan pentingnya kejujuran, dan melarang riba atau bunga dalam transaksi. Selanjutnya pada masa Khalifah Abbasiyah. Pada masa ini, ekonomi Islam mengalami perkembangan pesat dengan munculnya para cendekiawan yang menulis tentang ekonomi syariah. Tokoh-tokoh penting seperti Imam Abu Yusuf, Imam Ghazali, dan Imam Ibnu Taimiyah yang memberikan kontribusi besar dalam mengembangkan teori dan praktik ekonomi syariah. Tokoh-tokoh penting dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Yang pertama ada Kiai Haji Ma'ruf Amin yang dikenal sebagai Bapak Ekonomi Syariah Indonesia. Beliau memiliki peran penting dalam mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia. Selanjutnya ada Adi Warman Karim, seorang ekonom Islam yang aktif dalam mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia. Ada Muhammad Syafi'i Antonio, seorang ekonomi Islam yang dikenal sebagai pakar perbankan syariah. Dan yang terakhir ada Peri Warjio, Gubernur Bank Indonesia yang aktif mendorong pengembangan ekonomi syariah Indonesia. Sedangkan sistem ekonomi kapitalis merupakan sistem yang berlandaskan pada teori ekonomi modern dan menekankan efisiensi, pertumbuhan ekonomi, serta keuntungan. Sistem ini menganut pasar bebas sebagai mekanisme utama dalam menentukan harga dan kualitas barang serta jasa. Tokoh-tokoh pentingnya ada Adam Smith, seorang ekonom Skotlandia yang dianggap sebagai bapak ekonomi modern. Smith menulis buku yang mengumumkan teori tangan terlihat yang mengatur pasar. Teori ini menjadi dasar bagi sistem ekonomi kapitalis. Selanjutnya ada David Ricardo, seorang ekonomi Inggris yang mengembangkan teori nilai dan teori keuntungan. Ricardo juga dikenal karena teorinya tentang perdagangan bebas dan keuntungan komparatif. Selanjutnya, perbedaan dalam praktik transaksi keuangan. Sistem ekonomi syariah dan ekonomi kapitalis memiliki perbedaan mendasar dalam cara mereka memandang dan mengatur transaksi keuangan. Ekonomi syariah menghindari riba atau bunga, gahar ketidakpastian, dan maisir atau judi. Sistem ini menggunakan transaksi seperti murabah bagi hasil dan musyarakah kerjasama dalam transaksi keuangan. Sedangkan ekonomi kapitalis memperbolehkan bunga sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan. Sistem ini juga memperbolehkan spekulasi dan transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian. Yang pertama ada bunga atau riba. Ekonomi syariah menghindari riba atau bunga dalam semua bentuknya. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa bunga merupakan bentuk eksploitasi dan ketidakadilan. Sistem ini menggunakan mekanisme seperti murabah bagi hasil dan musyarakah kerjasama sebagai alternatif. Contohnya, dalam murabah, pemilik modal atau investor memberikan modal kepada pengelola bisnis dan mereka membagi keuntungan. Sedangkan ekonomi kapitalis memperbolehkan bunga sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan. Sistem ini menganggap bunga sebagai kompensasi atas risiko dan kesempatan yang dilewatkan oleh pemberi pinjaman. Contohnya, dalam sistem kapitalis, bank memberikan pinjaman dengan bunga yang harus dibayar oleh peminjam. Bunga ini merupakan keuntungan bagi bank.
2. Ketidakpastian atau gahar. Ekonomi syariah menghindari gahar atau ketidakpastian dalam transaksinya. Hal ini bertujuan untuk melindungi kedua belah pihak dari risiko dan kerugian yang tidak terduga. Contohnya, sistem ini melarang transaksi yang mengandung unsur keberuntungan atau ketidakpastian seperti lotre, judi, dan taruhan. Sedangkan ekonomi kapitalis memperbolehkan perjudian dan taruhan dalam bentuk tertentu. Sistem ini menganggap bahwa perjudian merupakan bentuk hiburan dan rekreasi yang sah selama tidak melanggar hukum. Contoh, kasino dan lotre merupakan bentuk perjudian yang legal di banyak negara kapitalis. Perbedaan mendasar dalam transaksi keuangan antara ekonomi syariah dan ekonomi kapitalis terletak pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mendasari kedua sistem tersebut. Ekonomi syariah menekankan pada keadilan, keseimbangan, dan keberkahan. Sementara ekonomi kapitalis menekankan pada efisiensi, pertumbuhan ekonomi, dan keberuntungan. Selanjutnya, kepemilikan aset. Ekonomi syariah menganut sistem kepemilikan bersama yang menekankan pada tanggung jawab sosial dan distribusi kekayaan yang adil. Contohnya, dalam ekonomi syariah, tanah dan sumber daya alam dikelola untuk kepentingan bersama, bukan hanya untuk kepentingan pribadi. Sedangkan ekonomi kapitalis menganut sistem kepemilikan pribadi yang menekankan pada hak individu atas aset. Contoh, dalam ekonomi kapitalis, individu memiliki hak penuh atas harta dan aset miliknya dan dapat menggunakan untuk keuntungan pribadi. Dan yang terakhir, kelebihan dan kekurangan. Ekonomi syariah memiliki kelebihan yang lebih menekankan pada keadilan, keseimbangan, dan keberkahan, membangun masyarakat yang berakhlak mulia dan memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Sedangkan kekurangannya mungkin kurang efisiensi dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang cepat, membutuhkan kesadaran dan komitmen yang tinggi daripada pelaku ekonomi. Sedangkan ekonomi kapitalis memiliki kelebihan yang lebih efisien dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang cepat, mendorong inovasi dan kreativitas, memperkuat kebebasan individu. Kekurangannya cenderung memicu kesenjangan sosial dan ketidakmerataan distribusi kekayaan. Thank you.